Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratil kiram al-mukarram wal-mukhtaram, Ketua Masjid Agung Al-Ittihad Kota Tangerang, Bapak Kiai Haji Ahmad Ghazali Mansur, yang saya hormati Sekretaris Masjid Agung Kota Tangerang Al-Ustadz Amiruddin ZA.SAG, dan yang sama-sama kita hormati akhin al-kiram Al-Ustadz Fanani SHI, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri Pondok Pesantren Al-Ittihad Kota Tangerang, yang mudah-mudahan pada kesempatan ini mendapatkan keberkahan pembacaan surah Yasin kita dan dikabul doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan rutin di setiap malam Jumat bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini menjadi amal soleh kita dan akan menjadikan salah satu nilai-nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam marilah sama-sama kita sanjungkan ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kepada pengikutnya, kepada kita semua, dan insyaallah dengan harapan agar kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini ada satu hal yang akan saya sampaikan berkaitan salah satu sunnah atau anjuran Rasulullah SAW dengan sunnah-sunnah yang lain. Di antaranya adalah ketika seseorang, kita pada saat mau melakukan satu perjalanan jauh, ya perjalanan jauh itu kan banyak, pulang kampung, kemudian ada dinas luar kota, atau melakukan satu perjalanan yang memang itu untuk kebaikan, maka ada satu hal yang supaya kita mendapatkan keberkahan terhadap keluarga yang kita tinggalkan, mendapat perlindungan dari Allah terhadap harta yang kita tinggalkan, serta mendapatkan keselamatan kita di saat kita berangkat hingga kembali pulang ke rumah kita. Ya, ini ibu-ibu, ya Bu ya, yang suka melakukan traveling, ya, silaturahim ke kampung, maka ada satu hal yang supaya
kita lakukan, di mana ini merupakan sunnah Rasulullah SAW yang disebut dengan sholat sunnah safar. Jadi sholat sunnah safar bukan hanya dilakukan ketika orang mau melaksanakan ibadah haji dan umrah. Pada saat kita mau berkunjung ke saudara kita di tempat yang jauh, disunahkan kita melaksanakan sholat sunnah safar atau sholat sunnah ketika kita mau melakukan satu perjalanan. Gitu Pak Amir. Nah, ini semua ada salah satu landasan, ada referensi terhadap apa yang menjadi keutamaan sholat sunnah safar itu di dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ma khallafa ahadun inda ahlihi afdala min raq'ataini yarka'uhuma indahum hina yuridu syafar. Rawahu Tabrani. Jadi hadis ini menjadi salah satu landasan di antara beberapa hadis yang lain. Ketika kita ingin meninggalkan kampung kita, keluarga kita, tidak ada sesuatu yang lebih bagus ya terhadap keluarga kita, min raq'ataini, adalah melaksanakan sholat 2 rakaat yarka'huma indahum hina yuridu syafara, yang dikerjakan ya di saat akan melakukan satu perjalanan. Ini Pak ya. Jadi kalau bapak-bapak mau pulang kampung, mau ke Rawang, mau ke Jawa, mau kemanapun, itu supaya kalau bisa tidak meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah safar. Usolli sunnatas safari raq'ataini lillahi ta'ala, itu niatnya. Jadi saya berniat melaksanakan sholat safar karena Allah 2 rakaat. Nah ini. Terus apa ketentuan yang kita baca di dalam sholat 2 rakaat itu? Yang pertama adalah di dalam satu hadis dijelaskan, setelah kita membaca suratul Fatihah, maka kita membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Itu Pak ya. Jadi ini hal yang ringan Pak Amir, Pak Ustadz Fani, tetapi apabila kita laksanakan akan terjaga keluarga kita, harta kita, rezeki kita, umur kita ini Pak Uta ya, mau pulang ke mana, Pak Waji dan sebagainya. Nah, sholat 2 rakaat ini, di rakaat yang pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Jangan Qul ya ayyuhal kafirun langsung rukuk. Maksudnya satu surah. Kemudian setelah di rakaat kedua ba'da Fatihah, setelah Fatihah kita membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya. Ini kan 2 ayat yang memang menegaskan tentang tauhid, ya. Pertama supaya kita tidak goyah dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi penegasan ketika Nabi Muhammad SAW diajak oleh orang kafir Quraisy untuk berbagi dengan Tuhannya, maka ditegaskan bahwasanya tidak akan pernah menyembah ya kepada Tuhan yang mereka sembah, dan hanya menyembah terhadap Tuhan yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di rakaat kedua kan berkaitan juga dengan tauhid, ya kan? Qul huwallahu ahad, tentang keesaan Allah, tempat tergantung, tempat memohon kepada Allah. Itu Pak ya. Lalu di riwayat yang lain dijelaskan juga boleh kita yang pertama membaca suratul Fatihah, yang kedua setelah suratul Fatihah suratnya yang kita baca adalah surah Qul a'udzu birabbil falaq, ya, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga di rakaat yang kedua setelah ba'da Fatihah kita membaca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Boleh Bapak mau pilih di yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul hu, yang kedua Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini Pak, ini penting sekali ya kan, karena kita sering pulang kampung. Kadang-kadang pada saat mau pulang kampung
nggak kepikiran untuk masalah sholat. Yang dipikirin ini kita bawa oleh-oleh apa, bajunya apa gitu kan, pakaiannya apa, kendaraannya apa, sehingga terlupakan tentang salat sunnah tadi. Nah, setelah selesai kita melaksanakan sholat 2 rakaat, maka jangan dilupakan membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Nah, ini juga termasuk salah satu penyerahan kita kepada Allah yang maha hidup, ya, yang tidak pernah tidur, yang memiliki kekuasaan dengan kursinya, dengan kekuasaannya. Sampai selesai itu kita baca apa? Supaya apa? Ya, supaya segala sesuatu yang kita lakukan ini akan membawa kepada kebaikan dan akan menghilangkan segala kesusahan dan kesulitan. Karena dalam perjalanan kan banyak sekali kasus, tidak tahu tiba-tiba ada yang mobil oleng itu kan ya, kecelakaan di jalan dan sebagainya. Nah, insya Allah dengan doa yang kita panjatkan, mohon kepada Allah kepasrahan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak Amir ya, Bapak-bapak. Siap Pak ya, kita laksanakan ibu-ibu ya. Jangan lupa sholat sunnah 2 rakaat. Sholatnya di rumah apa di perjalanan? Di rumah sebelum berangkat. Nah, jadi pada saat kita mau berangkat, laksanakan sholat 2 rakaat. Bahkan nanti setelah pulang dari sana, sholat 2 rakaat juga sebagai rasa syukur sampai di rumah. Apalagi pulangnya dapat oleh-oleh banyak gitu. Apa yang kita baca doanya? Nah, ini satu doa saja, walaupun banyak doa. Doa ada 2 Pak, bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Jawa, bisa dengan bahasa kita. Yang penting adalah doa yang berkaitan dengan kebaikan. Nah, di dalam hadis yang berkaitan dengan doa itu dijelaskan bahwasanya Allahumma bika asta'inu alaika atawakkalu. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, ya, perlindungan, dan aku bertawakal kepada Engkau. Artinya jiwa kita hanya diserahkan kepada Allah di saat kita mau melangkah, naik pesawat, naik kapal. Ya kan, kapal kalau sudah di laut kita nggak tahu akankah tenggelam, akankah sampai, karena banyak kapal yang tenggelam. Ketika tenggelam kita baca doa, insya Allah matinya mati syahid. Ketika naik pesawat kita kan nggak tahu pesawat ini akan sampai atau tidak, maka doa ini akan memberikan kebaikan. Ketika selamat adalah sebagai kebaikan. Ketika misalnya ada satu hal yang kemudian Allah memang takdirkan, maka akan juga mati dalam husnul khotimah. Kenapa? Karena diawali dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam doa apa itu iftitah, ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Bapak-bapak. Nah, ini ya doanya. Allahumma bika asta'inu alaika atawakkalu. Kemudian Allahumma dallilli su'ubata amri. Ya Allah, mudahkanlah di dalam setiap perkara yang sulit. Jadi mudahkanlah setiap ada kesulitan, ada perkara yang sulit, supaya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiba-tiba di perjalanan macet, nggak macet kan gitu kan. Di saat dalam kondisi yang tidak memungkinkan, kita bisa selesaikan. Itu maksudnya seperti itu. Wasyahil alayya masyakobbata syafari, dan ringankanlah ya Allah kepadaku dengan segala sesuatu di dalam urusan perjalananku, ya. Jadi di dalam satu perjalanan itu supaya kita diringankan Pak, badannya sehat, tidak sakit, kendaraannya sehat. Karena banyak kadang-kadang di tengah jalan mobilnya macet, businya mati. Tapi dengan doa ini, insya Allah segala sesuatu urusan yang sulit akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian warzuqni minal khairi, warzuqni minal khairi aksara mimma atlubu. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku rezeki yang halal
dan lebih banyak dari apa yang aku minta, gitu loh. Jadi supaya dicukupkan di perjalanan kita rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala, ya artinya tidak kesulitan untuk bisa menjaga akomodasi kita selama perjalanan, yang naik gunung, yang pulang kampung, ya itu dicukupkan oleh Allah. Atau ketika kita bepergian karena usaha dagang, ya Allah akan berikan keuntungan yang besar. Itu maksudnya Pak, ya. Jadi nggak main-main ya, ketika apa yang telah kita awali dengan doa, insya Allah akan membawakan kebaikan. Wasrif anni kulla syarri, dan hindarkan kepadaku ya Allah dari setiap keburukan. Jadi Allah semoga menghindarkan kepada kita dari keburukan-keburukan yang ada. Ya namanya orang di jalan Pak, ada copet, ada garong, ya kan, atau di tengah perjalanan banyak kecelakaan, tapi kita mohon supaya Allah wasrif anni, palingkan kepadaku ya Allah dari setiap keburukan yang ada. Itu ya, kalau ngantuk biar nggak ngantuk gitu kan, apalagi lagi nyepir Pak. Rabbi shrah li sadri, dan lapangkanlah dadaku ya Allah. Artinya itu di jalan itu supaya sabar ya, karena banyak orang di jalan itu emosi. Kemarin ada itu kasus Pak, orang menodongkan apa, pistol, ya kan, lagi di mobil, entah apa itu, akhirnya tersangka. Nah dengan dada yang sabar ini sehingga kita tidak menjadi orang yang ugal-ugalan. Ya kalau ada yang kepengen mereka dapat kesempatan kendaraan yang memang mereka sangat darurat, kita tetap dalam kesabaran. Wa yassir li amri, dan mudahkan ya Allah dari setiap kesulitan ya. Jadi kita mohon kepada Allah setiap kesulitan supaya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni astaghfiruka wastaudiuka nafsi wa dini wa ahli wa aqaribi wa kulla ma an'amta alayya wa alaihi bihi min akhirati wa dunya. Dan aku memohon kepada Engkau ya Allah, wastaudiuka nafsi, dan menyerahkan diriku ini kepada Engkau, wa dini, agamaku. Jadi jangan sampai dalam perjalanan itu melalaikan kewajiban-kewajiban agama ya. Wa aqrabi wa kulli, dan setiap apa namanya, wa kulla su'in ya karim, dari kita mohon perlindungan dari Allah dari setiap keburukan supaya kita dalam kebaikan. Nah ma'an anta alayya wa alaihim bihi min akhirati wa dunya, dan setiap kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada aku dan atas mereka, baik di dunia dan di akhirat. Nah ini insya Allah bapak-bapak yang berbahagia. Jadi dengan doa ini kita mohon agar setiap perjalanan yang kita lakukan itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dilindungi oleh Allah, harta kita dilindungi oleh Allah, kesehatan kita dilindungi oleh Allah, sehingga ketika pulang dan pergi kita akan dijaga oleh Allah dengan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wa fa'alai karim astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahadatina sabi rasulillahi ajma'in hamdan da'iman hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina bi jamil ahwali wal afat wa taqdila nabiyya min jami'al hajat wa tutahhiruna biya min jami'i sayyi'at wa tarfa'na ya Allah idaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.